kita akan melakukan susur sungai, di mana susur sungai itu dari Sungai Jenelata sampai ke sungai. Bagaimana cara mengangkat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goas itu sendiri. Biasanya kan ada buaya, Kak Figur. Itu di sana aman. Pernah terjadi seperti ini, Kak. Kita mau pengarungan, pas lewati dam itu, perahunya tiba-tiba langsung ini tuh terbalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jurnalisting. Kali ini saya kedatangan tamu, salah satu pegiat arus deras yang ada di Kota Makassar. Kedatangan beliau kali ini akan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Baik, untuk lebih jelasnya, marilah kita ngobrol dengan Kak Figur. Apa kabar, Kak Figur? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Kak Figur, dalam waktu dekat ini kegiatan apa yang dilakukan, Pak? Baik, terima kasih, Kak. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sudah mengajak ke acara podcast ini, Kak. Makasih banyak. Jadi pertama-tama kegiatan kami ini yang akan kami rencanakan waktu dekat ini, salah satu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, Kak, yang ke-80. Oh iya, dalam rangka 17-an ya. Iya. Dilakukan di mana, Kak Figur? Baik, jadi untuk kegiatan awal, yang saya katakan awal memang karena baru kita memulai kegiatan ya boleh katakan skala besar ini, Kak. Iya. Ya, karena kita berkolaborasikan kegiatan ini bersama teman-teman Okrup IOF Kabupaten Goa itu sendiri, Kak. Nah, kita memilih untuk kegiatan hari ini, kegiatan nanti, Kak, itu di tepatnya di Sungai Jenek Berang, Kak, di Kabupaten Goa itu sendiri, Kak. Apa yang melatar belakangi kegiatan ini, Kak Figur? Baik, jadi sebenarnya kalau latar belakang itu, Kak, kegiatan ini sebenarnya pertama-tama itu sebagai ajang silaturahmi, Kak. Ya, jadi bagaimana kita tetap ada silaturahmi dengan penggiat arus deras itu sendiri. Iya. Supaya terjalin terus silaturahminya. Yang kedua, untuk momen yang sangat baik ini karena kita berkolaborasi dengan teman-teman para penggiat off-road di Kabupaten Goa itu sendiri, Kak. Jadi nanti kegiatannya ini memang kita kolaborasi susur sungai dan off-road nantinya, Kak, seperti itu. Apa manfaatnya nih, Kak Figur? Baik, jadi dari segi manfaat mungkin, Kak, ya sangat banyak sebenarnya karena momen kegiatan kami ini juga bukan semata-mata memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia itu sendiri, Kak, tetapi rangkaian dari yang terpenting ini rangkaian kegiatannya kami itu adalah penanaman pohon yang pertama mungkin. Iya. Terus ada edukasi kepada masyarakat bantaran sungai itu sendiri, bagaimana cara memperhatikan atau melestarikan aliran sungai itu agar tidak tercemar. Mungkin tercemar dengan limbah-limbah pabrik yang ada di Kabupaten Goa itu sendiri, atau mungkin pencegahan abrasi, Kak, ya. Iya. Apalagi di Sulawesi ini sering terjadi bencana alam, ya, seperti itu. Dalam artian rangkaian kegiatan kami ini juga itu ada sisi positifnya, ya. Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat sungai itu sendiri tentang pencegahan abrasi atau kebersihan sungai itu sendiri, Kak. Terus dalam kegiatan ini, Kak Figur, apa saja konsep acaranya? Baik, jadi kegiatan kami ini karena berjalan dalam 2 hari. Iya. Jadi pertama di tanggal 16 Agustus itu sendiri kita akan melakukan susur sungai, di mana susur sungai itu dari Sungai Jenelata sampai ke Sungai Jenek Berang itu di tepatnya di Jembatan Kembar itu memang cukup panjang, Kak. Iya. Cukup panjang. Makanya kita ambil durasinya 2 hari karena panjang sungainya. Nah, di tanggal 16 itu kita akan ada namanya camping river, ya. Oh, camping ya. Kita camping di pinggiran sungai, ya.
Tepatnya itu di Desa Bontoramba. Jadi ketika kita susur sungai dari Jenelata itu, kita ngecamp 1 malam di Desa Bontoramba itu sambil membuat acara Tudang Sipulung, Kak. Jadi nanti rangkaian acaranya itu ada namanya Tudang Sipulung. Nah, disitulah akan ada kegiatan diskusi kepada instansi atau balai yang terlibat di dalam kegiatan itu, utamanya mungkin dari pihak Pompengan, terus dari dinas pariwisata itu sendiri. Karena kenapa, Kak? Jadi kegiatan kami ini bukan semata-mata memang hanya dalam momen 17-an saja, Kak. Jadi latar belakangi juga itu adalah bagaimana cara mengangkat destinasi wisata yang ada di Kabupaten Goas itu sendiri, ya, dalam artian di olahraga arung jeram seperti ini, Kak, gitu. Gitu ya. Iya. Jadi dirangkaikan dengan 17 Agustus. Iya. Di hari 17 Agustus itu kan mengadakan upacara. Iya. Di lokasi upacaranya itu di mana? Baik, jadi puncak dari kegiatan kami nantinya ini, jadi kita akan gelar upacara itu, rencananya itu di Jembatan Kembar, Kak. Oh, Jembatan Iya, Kembar. Jembatan Kembar. Jadi pelaksanaan upacaranya juga ini sangat unik. Karena kenapa? Kita akan menggunakan bendera raksasa, ya. Saya katakan raksasa karena besar, yang tidak sesuai apa, maksudnya tidak tidak seperti bendera-bendera yang pada umumnya, ya. Kita akan gunakan bendera besar yang insya Allah itu yang akan dilakukan sama teman-teman divisi rock climbing, ya, notabene-nya. Jadi nanti dari jembatan itu, Kak, akan menggantung pengibaran benderanya itu ke sungai. Membentangi sungai seperti itu, Kak. Jadi yang menarik di sini pembentangan bendera ya, Pembentangannya juga dari atas Jembatan Kembar sampai dari bawah air. di bawah air, ya. Jadi semua peserta upacara juga pelaksana upacaranya itu, Kak, di sungai, Kak, menggunakan perahu. Jadi kita tidak main di darat, memang kita semua murni kita menggunakan sungai, aliran sungai, Kak, di sungai. Jadi Iya, sifatnya itu, Kak. gitu ya. Iya. Terus dari kegiatan itu sendiri juga, Kak, setelah upacara itu ada kegiatan-kegiatan simulasi, Kak. Jadi kita akan mempertontonkan kepada masyarakat setempat dan peserta upacara itu sendiri bagaimana cara menanggulangi kecelakaan di air. Jadi teman-teman nanti akan menampilkan, ya, simulasi namanya water rescue, Kak. Gimana cara menanggulangi korban laka atau korban kecelakaan di air. Ya, memang cara mengevakuasi itu sendiri, Kak. Bagaimana pandangan Kak itu Kak Piur tentang Sungai Jeneberang? Baik, kalau menurut saya pribadi, Kak, Jenek Berang itu ya sebenarnya Ya, sungai yang sangat-sangat bagus, ya. Dalam artian dari segi pemanfaatannya itu sangat bagus. Karena kenapa? Dari Sulawesi Selatan itu sendiri, Kak, Sungai Jenek Berang itu memang memiliki anak-anak sungai yang banyak alirannya, yang bisa menyambungkan dari mungkin Goa ke Takalar, Takalar ke Jenek Ponto, kan seperti itu, Kak. Nah, kenapa kita juga mengambil sisi di Kabupaten Goa kegiatan ini, karena itu sendiri, Kak, kita akan ke depannya itu berharap akan menghidupkan destinasi wisatanya, Kak. Iya, dari segi olahraga arung jeram itu sendiri. Karena kenapa? Mungkin ini olahraga yang mungkin daya tariknya sekarang kalau di Sulawesi Selatan itu mungkin belum terlalu umum, ya. Jadi mungkin kita akan seperti di luar Jawa di sana, Kak, bahwasanya itu arung jeram itu sudah dikenal banyak masyarakatnya, ya. Beda dengan kita, mungkin dari awal di sini mungkin bagaimana caranya masyarakat bisa mengetahui bahwasanya ada olahraga arung jeram juga di Kabupaten Goa atau di Sulawesi Selatan, Kak. yang ikut nanti dari mana saja? Apakah Kak Piur undang dari luar daerah kah atau apa? Iya, jadi kalau kita di penggiat arung jeram memang ada namanya para rafter, ya, grup para rafter Sulawesi Selatan atau Selewes. Memang itu dari berbagai kabupaten, Kak. Jadi dalam hal kegiatan ini kita mengundang semua teman-teman
dari luar, dari Makassar, dari Sulawesi, mungkin ada di Sulawesi Tenggara mungkin, di Kendari, atau dari teman-teman dari Luwu, Sulawesi Tengah, apa segala macam, untuk bergabung di kegiatan, kami di sini, Kak, gitu. Kan di Sungai Jeneberang, biasanya kan ada buaya, Kak Figur, itu di sana aman, itu di Sungai Jeneberang, nggak ada buayanya? Nah, betul. Dari, eee, berita mungkin yang dulunya beredar, mungkin pernah ada sih, Kak, penemuan buaya. Iya, tetapi, itu lagi, Kak, kalau kita berkegiatan itu tentunya mengedepankan survei dulu, sur Itu dari cek lokasi dulu, Kak. Dengan hal-hal yang seperti itu, Kak, jangan sampai sungainya ada buayanya dan bisa membahayakan para teman-teman, para penggiat arus deras, ya. Makanya kami teman-teman, memang sudah melakukan survei survei dari awal sebelum, apa, eee, menentukan titik di, kegiatan kami ke depannya itu, Kak. kan ada off-road ya, saya ingat kita yang tadi ada off-road. Itu di off-road kan sungai dengan off-road kan beda. Off-road-nya nanti di mana? Baik, jadi di sini teman-teman off-road sebenarnya juga, biasanya dia kan juga bermain di air, Kak. Kadang dia lintas-lintas di sungai juga, ya seperti itu. Tetapi di sini bukan dalam artian kita main arung jeram terus off-road-nya juga main sungai, Kak, tidak. Kan beda. Ya, jadi seperti ini nanti konsepnya, Kak. Jadi mungkin teman-teman dari off-road juga kita mengajak untuk sama-sama, mencoba bermain, arung jeram. Iya, Ya, off-road-nya. iya. Jadi kolaborasinya seperti itu, Kak. Jadi nanti teman-teman off-road juga kita akan, mengajak untuk sama-sama bermain perahu nantinya di kegiatan itu, Kak. Nanti dikolaborasikan ya antara Nah, off-road dengan arung jeramnya sendiri. iya. Kan Kak Figur sering dalam melakukan kegiatan ini ya, susur sungai atau harus deras begitu. Nah, pengalaman yang sangat unik yang pernah Kak Figur alami itu apa? Iya. Ya pengalaman sebenarnya bukan unik ya, maksudnya ekstrim. Ya ekstrim ya. Iya. Jadi pernah itu, Kak. Jadi memang kegiatan ini di atasnya yang insyaallah akan dilakukan pelepasan itu di Jalan Lata. Memang dulunya itu sebelum ada pembangunan bendungan di atas itu, Kak. Memang kita sering melakukan pengarungan itu di Jendela Lata, Kak. Ya, di kayak sana. Jadi memang, kita cukup cukup tahu, ritme atau volume air yang ada di Sungai Janlata itu sendiri. Nah, yang menjadi pengalaman itu, Kak, pernah sama teman-teman itu melakukan pengarungan, yang mungkin pada saat itu debit air yang cukup deras dan ya saya katakan itu mungkin ada di grade 2 3 mungkin, Kak, pada saat itu. Ah, di mana itu teman-teman pada saat melewati dam, jadi ada dam di atas itu saat di atas sana, Kak, kita lewati itu mungkin kalau debit air yang cukup cukup tinggi mungkin damnya itu hampir tidak kelihatan. Tapi kalau dia agak sedikit di bawah dam itu biasanya itu ada ketinggian ya kurang lebih 0,5 meter itu perahu akan melalui dam itu sendiri. Nah, yang pengalaman pada saat itu, Kak, mungkin karena yang namanya kecelakaan, karena kita ndak tahu ya, pernah terjadi seperti ini, Kak. Kita mau, pengarungan, pas lewati dam itu, eee, apa, perahunya tiba-tiba langsung ini, tuh terbalik terbalik. Nah, karena ada momen kecelakaan seperti itu, semua teman-teman berhamburan. Iya iya, hamburan, iya. Perahunya lari ke mana, orang-orangnya lari ke mana, dan satu pengalaman itu, kebetulan ada teman kami itu juga baru mengajak temannya, Kak. Baru mengajak temannya, dan baru awal mula yang namanya mencoba olahraga arung jeram itu sendiri. Nah, singkat cerita, terbalik ke perahu, dia berada di bawah perahu itu. Nah, karena kita panik ini, kita cari, di mana temannya ini, tahu-tahu, dia berteriak di balik, perahu, ya seperti itu. Nah, Iya. yang menjadi pengalaman yang tidak, terlupakan itu mungkin, Kak, ya tetap mungkin kita selalu mengedepankan namanya safety, Kak. Iya, apalagi di olahraga arung jeram ini sendiri, ya
sangat-sangat fatal ketika safety itu di apa, ibaratnya, tidak diperhatikan ya. Iya, iya. Nah, apalagi pengalaman yang seperti ini yang saya ceritakan tadi itu, betul-betul pada saat itu, ada salah satu teman kami juga yang mempunyai dry bag ya, kantong, tas yang plastik itu hanyut, Kak, Iya, hanyut. Dan itu kita tahu apa dalamnya itu, Kak, iya. ada HP, kunci motor, senilai uang, apa, itu semua Hilang? hilang. Secara terbuka dia punya klik, dry bag-nya itu, Kak. Iya, iya. Itu kenapa pas, ditemukan itu, kantong dry bag itu nyangkut juga di salah satu teman yang pada saat itu tengah berhamburan, Iya. nyangkut di kakinya anunya, talinya. Oh. Nah, ditariklah ternyata dry bag. Iya. Setelah diperiksa, Kosong? HP lenyap, kunci motor lenyap, dan senilai uang ratusan ribu juga lenyap. Iya. Inilah pentingnya saya katakan tadi, safety apapun itu dari segi peralatan atau safety diri pribadi itu sangat-sangat perlu diperhatikan seperti itu. Perlengkapan apa saja yang menjadikan safety itu? Baik, Ya. jadi kalau di arung jeram itu, Kak, ya safety-nya itu yang paling utama life jacket, Kak, pelampung, Iya, ya, itu sangat-sangat diutamakan, Kak, wajib itu. hal yang wajib. Karena kenapa? Kita ini bermain di arus deras, dalam artian kita tidak mengetahui bagaimana volume air itu, akan menggulung kita nantinya ketika ada kejadian-kejadian kecelakaan itu sendiri, Kak. Makanya perlu diperhatikan safety, life jacket, terus mungkin helm, untuk mencegah ketika mungkin jatuh dari perahu, istilahnya minimalisir untuk benturan-benturan batu-batu yang ada di sungai, Kak, seperti itu. Iya. Kondisinya sekarang Sungai Jenebereng itu bagaimana? Apakah bisa memang kita bermain air di sana atau gimana? Jadi, kondisi untuk volume air mungkin untuk sekarang ini ya kita masih, eee, melihat dari cuaca yang mungkin sekarang kadang hujan, Iya, kadang, tidak hujan. Jadi memang kenapa kita gunakan di sini, kegiatannya susur sungai ya, susur sungai dalam artian memang kita bermain di sini, bermain perahu itu fun-fun saja, Kak. iya. Iya, fun-fun. Mungkin di mana ritme air atau jeram itu tidak terlalu tinggi juga dan dia tidak terlalu deras juga, Kak. Makanya kita lebih menggunakan bahasa itu susur sungai. Iya, seperti itu, Kak. Iya. Supaya orang tahu, mungkin Kak Figur bisa sampaikan ke teman-teman rapper di luar. Silakan Kak, mungkin ada disampaikan. Baik, jadi teman-teman yang lagi menonton podcast kami ini, kami mengundang secara terbuka ya, teman-teman yang berada di luar dari Sulawesi Selatan atau dari teman-teman di luar sana, mungkin kami mengajak bersama-sama dalam, mensukseskan atau meramaikan kegiatan kami yang insya Allah akan, diadakan atau diselenggarakan di Kabupaten Goa pada tanggal 16 sampai 17 Agustus di Sungai Jeneberang, Kabupaten Goa. Ya, terima kasih Kak Figur atas kedatangannya. Sahabat jurnalisting, demikian bincang-bincang saya dengan Kak Figur. Mudah-mudahan acaranya Kak Figur sukses dan bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Goa. Jadi silakan datang saksikan nanti di Sungai Jendelata sampai Sungai Jendeberang, yaitu tanggal 16 sampai 18 Agustus 17. sampai 17 Agustus. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak Figur. Siap.